Oke teman-teman, sekarang kita lanjutkan ke bahasa Inggris. Saya tutup untuk IPA-nya dulu sebentar. Whiteboard-nya saya hapus yang tadi oret-oretan IPA. Oke. Oh, ini yang holiday. Describing people. Oh, kemarin kita sudah belajar describing people ya. Kemarin kita sudah sampai latihan. Allahu Akbar. Astagfirullah. Oke, kemarin kita sudah, maaf ya Mbak ya, tadi ada yang nyalain petasan, sayanya kaget. Oke. Kemarin kita sudah sampai latihan materi describing people-nya sepertinya sudah selesai. Oh, sudah selesai. Gue diketawain sama Mbak Yeti. Jadi malu. Oke, describing people-nya sudah selesai. Tentang PR-nya. Ada yang ditanyakan untuk PR-nya Mbak. Jadi karena ke PR-nya itu describing yourself ya, PR-nya itu describing yourself. Kalau berarti kan, kalau saya kan bilang yourself, berarti kan kamu ya, berarti penggunaan subjeknya itu adalah I ya. For example, saya ingin describe myself ya, saya ingin mendeskripsikan diri saya ya. Berarti kalau Mbak Yeti bilang kan describing yourself ya. Jadi saya akan mengatakan I am Tin Indarti. Jadi subjeknya yang dipakai adalah I. Saya ingin menyebutkan usia saya. Usia ini bisa I am ya, bisa my age. Kalau my age pakai is. My age is, kalau I am langsung I am 26 years old. Oke. Oh, tapi sudah itu yang Mbak dikerjakan ya. Terus nah, sekarang saya mulai describe, saya describe-nya dari atas sampai bawah dulu. First, I want to describe about my hair. My hair is wavy and short. Jadi, rambut saya itu bergelombang dan juga pendek. I have itu saya mempunyai ya, oval face, atau teman-teman boleh menggunakan my face is oval. Sama, I have oval face sama my face is oval. Terus my eyes ya, my eyes di sini pakai R karena my eyes itu tuh ya, matanya kan sepasang, pairs, berarti two, lebih dari satu, berarti pakai R. My eyes are round, bulat, mata saya bulat. My nose, nah my nose ini satu ya, is pointed, atau I have a pointed nose juga is okay, dan seterusnya. Ini how to describe yourself. Oke, Mbak Yeti sepertinya tidak ada kesulitan untuk describing yourself sebagai tugasnya. Nanti malam katanya mau di start. Oke, saya menunggu tugasnya ya Mbak ya. Ada yang ditanyakan untuk describing people? Kalau tidak ada, saya ini sebelum saya masuk ke next material about holiday ya, about holiday, saya ingin mengajak teman-teman untuk belajar ini, introducing yourself. Oh, ini nggak bisa dihapus. Introducing yourself. Apa sih introducing yourself? Introducing yourself.
Introducing, oh I'm sorry, kurang G di sini. Introducing yourself. Tahu artinya introducing yourself, Mbak? Karena ini kenapa saya berikan? Karena pengalaman untuk teman-teman KPA yang kemarin itu ada tugas ini untuk praktis ujiannya, itu ada self introduction atau introducing yourself ya, self introduction. Nah, ini adalah perkenalan diri. Ya, memperkenalkan diri. Yourself berarti dirimu ya. Nah, dalam memperkenalkan diri, yang pertama yang harus kita lakukan adalah greeting. Nah, di dalam bahasa Inggris, greeting itu bisa dikatakan dengan hi, hello, good morning, selamat pagi, good afternoon, selamat siang atau selamat sore, good evening, selamat malam, good night juga selamat malam atau biasanya digunakan untuk selamat tidur. Oke. Good afternoon. Untuk pembagian jamnya, good afternoon. Biasanya ke dalam greeting ya, untuk mengucapkan good morning, good afternoon, good evening, dan good night, itu ada pembagian jamnya. Sebentar, saya tulis dulu. Ini tidak bisa digeser. Oh, ini good evening, terus good night. Tulisannya sedikit cantik ya Mbak ya, harap dimaklumi. Nah, untuk good morning ya, biasanya good morning ini diucapkan dari jam 3 pagi. Kalau dalam bahasa Inggris untuk pagi dan sore itu seperti ini. Ini kalau jam, sebentar. Ini kan di sini 12 ya. Ini 6. Oke. Kalau dari jam pagi berarti jam pagi sampai jam 12. Ini pagi ya, ini jam 1 sampai ini 12 siang, itu disebutnya AM ya. Tapi kalau jam 12 siang sampai ke 12 malam itu disebut dengan PM ya. Jadi jam 14, seandainya jam 14 ini kan jam 2 siang itu mereka nyebutnya 2 PM. Terus jam 6 pagi ya, berarti mereka nyebutnya 6 AM. Bisa diterima Mbak untuk penyebutan AM and PM? Jadi jam 1 pagi itu tengah malam ya, sampai jam 12 siang itu di mereka biasanya ya dalam bahasa Inggris itu menggunakan AM. Tapi setelah jam 12 menuju malam itu disebut dengan PM. Nah, untuk batas-batasnya ya, ini wajar saja ya dari jam 6 ya, saya mulai dari jam 6 pagi ya. Biasanya kalau orang mulai ngobrol itu kan dari jam sekitar 5 jam 6 ya. Itu kalau mulai ketepatannya sih jam 1 ya, jam 1 AM sampai jam
11 IM ini masih morning. Ya, masih morning. Kalau afternoon ini dari jam 12 IM sampai jam 5 sore. Itu masuknya ke afternoon. Ya, kalau evening dari jam 6 ya 6 PM 6 maghrib ya sampai jam 7 jam 5.56 ini ya, sekitar 5 atau 6 sampai jam 7 PM itu masuknya evening. Kalau ini berarti dari jam 8 PM sampai jam 12 malam PM itu dia termasuk good night. Makanya good night ini selain selamat malam dia diucapkan untuk selamat tidur. Nah, ini untuk greeting. Nah, untuk greeting selain hi, hello, good morning, good afternoon, good evening, good night ya, ada juga kadang greeting dia menanyakan kabar. Biasanya tanyanya adalah how are you? How are you? Apa kabarmu? How are you? Oke. Untuk how are you nanti untuk jawabnya selain how are you ada juga how do you do. How do you do? Oke. Nah, untuk how do you do saya biasanya hi, biasanya kan dijawab dengan hi, hello, jawabnya hello. Kalau untuk good morning, good afternoon, good evening, good night, itu jawabannya sama. For example, saya bilang, hi Mbak Yeti, good morning. Nah, saya mengucapkan good morning. Mbak Yeti otomatis menjawab morning atau good morning. Kalau saya bilang good afternoon, jawabnya juga good afternoon. Oke. Tapi kalau untuk how are you? How are you? Ini ada dua jawabnya. Dia kan how are you? How are you? Artinya apa kabarmu? Nah, menanyakan kabar itu kan bisa saya baik-baik saja, bisa saya kurang baik. Gitu kan? Nah, kalau saya baik-baik saja, jawabnya I am fine. I am fine. Atau I am well. I am good. Oke. Itu untuk saya baik-baik saja. Kalau seandainya bagaimana? Kalau lagi sakit, kurang sehat, I am not well. I am not well. Bisa I am not well, I am not fine, bisa well. Bisa I am sick, saya sakit, sicknya seperti ini. S-I-C-K, sick, I am sick, saya sakit. Nah, itu untuk how are you. Nah, kalau how do you do, bagaimana kalau menjawabnya how do you do? Apa sih artinya how do you do? How do you do itu artinya sama, apa kabarmu? Terus, apa Miss bedanya how are you dengan how do you do? Bedanya, kalau how are you biasanya diucapkan untuk orang yang sudah kenal. Sebagai contoh, Mbak Yeti menanyakan kabar pada keluarganya, seperti pada anaknya. Kamu apa kabar nak? Seperti itu kan ya. Menggunakannya adalah how are you. Itu kalau orang yang sudah dikenal. Tapi kalau how do you do ini untuk orang yang belum dikenal. Sebagai contoh, Mbak Yeti lagi jalan-jalan sama temennya, ya, dikenalin sama temennya ke temennya, dikenalin ke temennya sama temennya. Jadi temennya Mbak Yeti ini,
Bahasa saya temennya Mbak Yeti. Nah, temennya ini ya, temen dari temennya ini kan baru ketemu pertama kali. Nah, itu kalau Mbak Yeti ingin menyapa ya, menanyakan kabar, itu menanyakannya adalah menggunakan how do you do. Nah, how do you do itu dijawab dengan how do you do. Jadi kalau ada orang menyatakan how do you do, how do you do, jawabnya how do you do juga. Oke. Any question Mbak untuk greeting? Greeting ada yang ditanyakan? No? Oke, good. Setelah greeting, masuk ke dalam introduction-nya. First, ya, when you want to introduce yourself, ya, ketika kamu ingin memperkenalkan diri, pertama yang harus dikatakan adalah name atau nama. Bagaimana Miss kalau mau mengatakan nama dalam bahasa Inggris? Bahasa Inggris itu bahasanya banyak ya, jadinya everyone has their own style. Jadi setiap orang itu memiliki stylenya masing-masing. Jadi bahasa satu dengan bahasa orang satu dengan orang satu yang lainnya itu berbeda-beda. Oke. Ada yang mengatakan kalau name itu ada yang bilang my name is Tin, for example. My name is Tin. Kalau saya ingin mengucapkan seperti ini, I am Tin. Bagaimana? It's okay. Dua-duanya sama. Artinya nama saya Tin dan saya Tin. Itu kan sama saja, dia menyebutkan nama. It's okay. You can choose one of them. Ya, you can use my name is Tin or I am Tin. Choose one of them. Pilih salah satu. Oke. Setelah nama, biasanya apa Mbak dalam memperkenalkan diri setelah nama biasanya diucapkan apa yang dikatakan? Oh, are you sure? Something sweet in Chinese ya? Oh. Oke, saya jadi ini saya mau apa Mbak itu? Mbisi apa Mbak? Mbak Yeti mau itu ada bosnya? Oh, manis. Thank you Mbak. Oke. Dilanjutkan ya. Wu yao tian ce, apa itu Mbak artinya? Wu saya. Yao tian ce. Katin tadi manis berarti tadi ya saya mau manis. Maksudnya manis di sini sesuatu yang manis ya Mbak ya. Wu yao tian ce. Oh, minuman. Wu yao tian ce itu minuman yang manis. Saya seperti berasa mau diminum karena manis. Oke, saya lanjutkan ya Mbak ya. Setelah nama, biasanya apa sih yang disebutkan kalau kita sedang introducing? Kalau kita sedang perkenalan setelah nama? Yes, tadi kita sudah kabar sudah kita di greeting. Tadi yang pertama, greeting tadi ya, ada good morning, how are you ya. Nah, tadi kabar, menanyakan kabar sudah. Nah, setelah itu apa lagi Mbak? Kalau perkenalan. Tempat tanggal lahir. Oh, tempat tinggal. Ya, kalau ini namanya
address. Address atau alamat tempat tinggal, ya. Nah, di sini teman-teman bisa mengucapkan my address. My address. Yes, after address ya. Ini my address ya. Is in, for example, Soekarno Street number 7. Alamat saya berada di Jalan Soekarno nomor 7. My address is in Soekarno Street number 7. Or maybe I live on Soekarno I'm sorry, no, I live on, but I live in. I'm sorry. I live in Soekarno Street number 7. Ini is okay. Jadi bisa ya, my address is in Soekarno Street number 7 atau I live in Soekarno Street number 7. Oke. Di sini my address is in sama I live in. Jadi di sini after that sebutkan alamatnya atau kota kalian dari mana. Itu untuk tempat tinggal atau addressnya, alamat. Oke. Nah, setelah itu ya, betul. Tentang umur atau age. Nah, untuk age ini teman-teman bisa mengucapkan my age is ya. Sebutkan numbernya, number berapa. For example, 23. 20 itu 20. 3 itu 3. Nah, seandainya my age is 23. Sudah, tidak boleh untuk 23, stop boleh. Atau kadang kalau ciri dari age biasanya menggunakan kata years old. My age is 23 years old. Atau boleh selain my age is I am 23 years old. It's okay. Up to you. You can choose one of them. Ya, terserah mau pakai yang my age is atau I am. Oke. Next, status. For marital status berarti ya, di sini biasanya kalau status itu marital status ya. Atau marriage kan stage. Nah, biasanya hubungannya adalah I am single or I am in relationship atau I am married. Biasanya ya, kalau I am single ini belum menikah ya. I am single. I am in relationship. Di sini bisa diartikan berpacaran atau mungkin bertunangan. I am in relationship. Atau biasanya kalau untuk formal itu hanya I am single sama married. Ya, I am married. Jadi saya sudah menikah. Oke. I am married. Ini. Nah, after greeting, after name, terus address,
age, status, apalagi kira-kira Mbak kalau lagi introducing yourself selain itu tadi? Ada nama, status, oh pekerjaan, job ya. Tadi 5 ya, berarti 5 itu about job atau occupation. Occupation, oke. Berarti kalau saya berarti katakan saja bisa my job is, sebutkan my job, pekerjaanku adalah my job is a teacher, for example. A teacher, pekerjaanku adalah seorang guru. Bisa juga I work as a teacher. Saya bekerja sebagai seorang guru. Ini untuk yang job or occupation. After that, selain job apa Mbak? Hobby. Oke, hobby. You can tell about your hobby. Di sini, if you want to say about your hobby, ya, you can say my hobby is, for example, suka menyanyi ya. Mbak Yeti ini a good singer, ya. Berarti my hobby is singing. Hobi saya adalah menyanyi. Atau selain my hobby is singing, teman-teman juga bisa mengatakan I like, tulisannya like, bacanya like, I like singing. Ini tentang hobi. Oke? Ada yang ditanyakan Mbak? Dan seterusnya. Kamu bisa sebutkan apa about your family. Kamu bisa menyebutkan berapa jumlah saudara kandungmu dan lain sebagainya. Kalau dalam itu tinggal pengembangan kita. Tetapi secara general, secara global ya, itu dalam introduction ya, dalam perkenalan, first itu say greeting. After that, tell your name, address, age, job, and then hobby, ya, seperti itu. Ada ini beberapa. For example, saya ingin membuatkan sebuah contoh. Ini Mbak Yeti tulisannya kan jalan, bisa ngetik di sini nggak Mbak Yeti? Di papan tulisnya bisa nggak Mbak Yeti? Ini masih loading. Oh, sebentar saya logout, mungkin karena ini sinyalnya merah. Oke, ini masih loading. Oke. Sebentar ya, ini masih loading. Sebentar, kayak udah masuk. Oke, sebentar. Halo Mbak Yeti, bisa dengar suara saya? Maaf tadi saya log out
saya mereloadkan. Oh, bisa dengar ya Mbak Yeti ya. Oke, saya ingin menulis di sini introduction. Nanti saya nyalakan ini. Tapi saya takut kalau dinyalakan ini nggak bisa gini. Coba saya cek suaranya. Saya nyalakan mikrofonnya dulu karena saya ingin Mbak Yeti introduction about yourself. Oke. Masih loading untuk ini, saya kasih contoh ya introductionnya. Oke. Hello, good morning. Oh, ini ada suaranya sudah. Halo Mbak Yeti, bisa ini? Ada suara lagunya. Mbak Yeti. Oh, putus-putus ternyata. Pakai tulisan saya. Oh, bisa ya Mbak ya. Kalau gitu mumpung masih terdengar suaranya sebelum hilang, boleh Mbak practice introduction about yourself. Oke, halo. Silahkan Mbak mencoba untuk memperkenalkan diri menggunakan bahasa Inggris. Suaranya hilang. Sebentar Mbak Yeti, saya logout dulu. Oh, ini sudah masuk lagi, hilang lagi. Sebentar, saya login lewat HP dulu. Siapa tahu kalau di HP saya bisa dengar, jadinya Mbak Yeti nanti bisa introduction lewat ini suaranya. Sebentar ya Mbak ya. Oh, bikin video saja. Oke, tidak apa-apa. Tapi videonya hanya untuk ngecek spellingnya ya. Oh gitu, oke Mbak. Kalau gitu nanti untuk speaking pronunciation untuk bosnya datang, it's okay. Nah, kalau gitu saya langsung kasih contoh ini aja ya, langsung. Jadi karena ini Mbak Yeti dan juga di sini sinyalnya susah ya, jadi putus-putus. Tadinya kita mau practice how to introduce ourselves to others. Oke, karena gitu saya ketik saja ya. Di sini saya yang ingin memperkenalkan diri ya. Berarti hello. Oh, I'm sorry, di sini tidak jalan. Nah, hello. Good morning. Sebentar saya kecilkan volumenya. Biasanya kalau saya dalam introduction, saya menanyakan kabar. How are you? Nah, after that saya biasanya mengucapkan seperti ini. I would like to introduce myself. I would like to introduce myself. Langsung saya sebutkan nama. I am Tin. Oke. Saya sebutkan usia, years old. I live in Jepara. Ini di sini alamat ya, address. My hobby is di sini saya sebutkan hobi. And then after that saya tadi nama, years, address, hobi, ada job ya. Job, I work as a
karena saya guru. I work as a teacher. And then setelah work tadi ada lagi, saya lupa. For example tadi ada nama. Ini loadingnya lama sekali. Nama, alamat, hobi, status, ya. And I am single, for example. Nah, di sini saya akan membacakan full about introduction-nya. Hello, good morning. How are you? I would like to introduce myself. I am Tin Indarti. You can call me Tin. I am 26 years old. I live in Jepara. My hobby is fishing. Ya. I work as a teacher and I am single. Nah, itu short introduction ya, introduksi yang perkenalan diri yang sangat pendek sekali. Seandainya teman-teman ingin menambahkan, kemarin kita sudah belajar describing ya, kita ingin menambahkan how to describe yourself ya, describing dirinya juga boleh ya. My body is tall and slim, for example, I have round eyes and my nose is pointed. Okay, my face is oval. My hair is wavy and short, for example, seperti itu. Boleh ditambahkan, up to you dalam introduction. Oke, itu tadi contohnya. Nanti Mbak Yeti boleh ini ya, karena untuk ngecek speakingnya. Oke, karena di sini sinyalnya tidak bisa lancar, jadi makanya nanti boleh mengirimkan video. Oke, about introduction yourself ya. About introduction, ada yang ditanyakan Mbak Yeti? Ini Mbak Yeti masih di sini apa sudah sama bosnya? Oke, mungkin karena tadi memberitahukan bosnya sudah datang, mungkin Mbak Yeti sedang ini sama bosnya. Saya lanjutkan ke material selanjutnya, about holiday. Ya, everybody pasti suka holiday. Do you know holiday? Holiday is liburan ya. Jadi ini apalagi mau lebaran pasti ada banyak liburan ya. Nah, juga ini kalau dalam sekolah ini adalah masa kenaikan kelas. Jadi di sini kalau untuk sekolah sedang liburan sampai nanti tanggal Senin itu saya cek dulu, bulan depan itu di tanggal 17 apa 16 itu baru masuk sekolah. Juli. 17 Juli baru ada masuk sekolah. Ini liburan 1 bulan, liburan sekolah dengan liburan lebaran ya. Nah, di dalam holiday pasti ya banyak kegiatan yang teman-teman lakukan ketika teman-teman lagi holiday. Mungkin ada yang berkunjung ke rumah nenek, ada yang pergi ke luar negeri, ada yang camping, ada yang fishing atau mancing, ada yang berkebun, ada yang hanya menonton TV ataupun hanya tidur saja. So many activities you can do when you have holiday. Jadi banyak kegiatan yang bisa dilakukan ketika kamu liburan. Oh, I'm sorry, I'm lost my connection. Jadi saya logout sebentar karena lost connection. Oke, ini masih loading. Oke. Tadi ya saya lanjutkan, ini masih loading untuk voice-nya.
Nah, jadi kalau holiday banyak sekali activities yang teman-teman bisa lakukan. Ada yang berlibur ke luar negeri, ada yang hanya menonton TV dan lain sebagainya. Nah, sekarang saya ingin mengajak teman-teman mengenal beberapa vocabularies about activity that you can do when you have holiday. Jadi activity yang bisa teman-teman lakukan ketika teman-teman holiday. First ada go fishing. Ya, jadi untuk she-nya itu pakai she ya. Jadi go fishing. Nah, artinya memancing. Once again, go fishing, memancing. Go camping, go camping, berkemah. Jadi fishing itu memancing, camping itu berkemah. Oke. Next vocabulary ada watch TV. Watch TV. Jadi belakangnya ada c-nya ya dalam pronunciation-nya. Watch TV atau watch television. It's okay, up to you. You can just watch TV or watch television. Artinya menonton TV. Okay, and then go to beach. Go to beach. Pergi ke pantai. Go to beach. Pergi ke pantai. And next, listen to the radio. Ingat ya, ini bukan listen, tapi listen. T-nya dibuang dalam pengucapannya. Biasanya teman-teman banyak sekali yang cara membacanya adalah listen. Tapi itu adalah cara membaca yang salah. Yang benar adalah listen. Listen to the radio. Once again, listen to the radio. Artinya mendengarkan radio. You can see the picture. Bisa dilihat picture-nya. Play with friend. Play with friend. Play with friend. Artinya bermain bersama teman. Read a book. Read a book. Membaca buku. Once again, read a book. Membaca buku. Next ada take care of pet. Ingat ya, di sini sering terjadi kesalahan bacanya adalah take. Salah. Yang benar adalah take. Take care of pet. Merawat binatang. Once again, take care of pet. Merawat binatang peliharaan. Pet itu binatang peliharaan. Take care itu adalah merawat atau memelihara, atau juga bisa menjaga. Nah, next ada collect stamps. Collect stamps. Mengumpulkan perangko. Someone who collects stamps, ya, seseorang yang punya hobi mengumpulkan perangko disebut dengan philately. Ya, philately. Nah, once again, collect stamps. Collect stamps, mengumpulkan perangko. Ada learn cooking. Learn cooking. Belajar memasak. Learn cooking. Once again, learn cooking. Belajar memasak. Oh, Mbak Jeti sudah kembali. Ini saya sedang memperkenalkan vocabulary ya, atau suku kata yang biasanya activities yang digunakan ketika teman-teman holiday atau liburan. Tadi ada go fishing, ada go camping, ada read a book, ada watch TV, ada listen to the radio, ada take care of pet,
dan sekarang ada collect stamp and learn cooking atau belajar memasak. Nah, di sini clean the room. Clean the room artinya membersihkan kamar. Once again, clean the room. Clean the room, membersihkan kamar. Do gardening. Do gardening. Do gardening, berkebun. Nah, tadi teman-teman sudah mengenal banyak sekali vocabularies about activities that you can do when you have holiday, ya, ketika kalian berlibur, ya, masa liburan, banyak sekali. Nah, sekarang saya ingin mengenalkan pertanyaan, ya, pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan holiday, ya. Nah, di sini yang pertama itu tentang kebiasaan yang dilakukan ketika liburan. Oke. Di sini ketika kita ingin menanyakan kebiasaan seseorang yang sedang liburan. Ya, yang ketika liburan kebiasaannya seperti apa? Contoh saja Mbak Yeti ini ketika liburan, ya, mempunyai kebiasaan berkunjung ke rumah nenek. Contohnya, ya, kalau liburan mempunyai kebiasaan berkunjung ke rumah nenek. Ingat, ya, kebiasaan berarti rutinitas. Berarti setiap liburan pasti dilakukan ke rumah nenek. Nah, bagaimana sih ketika kita menanyakan kamu liburan ngapain aja? Nah, bagaimana kamu menghabiskan liburanmu? Nah, tetapi ketika menanyakan kebiasaan, ya, kebiasaan ketika liburan, pertanyaannya dalam bahasa Inggris kita bisa katakan dalam how do you spend your holiday? How do you spend your holiday? Kalau how do you spend, ya, di sini kalau questionnya menggunakan how do you spend, jawabnya langsung saja. Ingat, ya, kalau questionnya pakai you, answernya pakai I. I usually. Nah, di sini dilihat ini adalah orang yang sedang memancing atau go fishing. Jadi tinggal dimasukkan saja I usually go fishing with my father, dengan ayahku. How do you spend your holiday? Bagaimana kamu menghabiskan liburanmu? I usually go fishing with my father. Saya biasanya pergi memancing dengan ayahku. Jadi itu sudah menjadi kebiasaan. Kalau holiday dia pasti pergi memancing dengan ayahnya. Nah, bagaimana kalau bukan how do you, tapi how does Anita, how does your sister, how does your brother, how does Tony? Nah, selain how do you, nah di sini dilihat teman-teman, di sini untuk second conversation, ya, untuk Eden, dia bilang how does Anita. Kenapa kok nggak pakai do tapi pakai does? Di sini dilihat subjek Anitanya. Anita, ya. Nah, di sini makanya do-nya ditambah s jadi does. How does Anita spend her holiday? Kalau di sini kan you jadi your, di sini Anita menjadi her. Kalau di sini Tony nama cowok, ya, Tony nama cowok, berarti di sini yang her-nya ini dia berubah menjadi his. Ya, sekarang karena di sini how does Anita spend her holiday? Anita ini perempuan. Ingat, ya, kemarin kalau perempuan kata gantinya adalah she.
Oke, kata gantinya adalah she. Habis itu usually. Nah, tadi di sini go fishing, di sini go. Kalau di sini do-nya tambah s does, berarti di sini go-nya juga ditambah s, jadi goes fishing with her father. She usually goes fishing with her father. Coba bisa diresapi. Oke, saya lanjutkan lagi. Oke, jangan ini dulu. Saya balik ke sini lagi. Oh, ini diingatkan tinggal 5 menit. Saya tambah 5 menit lagi. Oke, saya punya question lagi. Ini ada tulisannya kah? Iya, ada ini yang introduction tadi ya. Catatan introduksinya saya buang ya Mbak ya, yang untuk perkenalan diri. Oke. Nah, di sini saya punya question. Oke. Ini E, dia bicara, how do you spend your holiday? Nah, sini B. Oke, di sini diperhatikan. How do you? Di sini you. Kalau how do you, ya, you. Di sini langsung tulis saja I. Berarti kalau you kan kamu, yang ditanya berarti jawabnya saya ya. Setelah I, usually. Nah, di sini saya punya kegiatan membaca buku. Berarti read a book. Membaca buku, read a book. Nah, karena di sini I usually, langsung saja read a book ini dimasukkan di sini. Read a book. Read a book. Titik. Tambahin in library contohnya. Library, di perpustakaan. Jadi ketika liburan dia pergi ke perpustakaan untuk membaca buku. How do you spend your holiday? Bagaimana kamu menghabiskan liburanmu? I usually read a book in library. Saya biasanya membaca sebuah buku di perpustakaan. Bisa dipahami untuk yang ini dulu Mbak Yeti? Halo Mbak Yeti, yang ini bisa dipahami? Oke. Nah, sekarang bukan how do you, tapi how does. Contohnya ya. Saya pakai how does your mother spend? Karena mother itu perempuan, berarti pakai her holiday. Oke. How does your mother spend her holiday? Nah, di sini subjeknya itu adalah your mother. Nah, sekarang pertanyaannya, mother itu perempuan apa laki-laki Mbak? Perempuan apa laki-laki? Mother, ibu. Artinya, how does your mother spend her holiday? Bagaimana ibumu menghabiskan liburannya? Berarti ibu. Kita tahu ibu adalah perempuan. Nah, perempuan itu kata gantinya adalah she. Nah, after that langsung tulis usually-nya. Usually. Nah, di sini saya pakai sama read a book. Nah, di sini
Kan kata kerjanya adalah read, membaca. Karena di sini ada s, ya. Read. Nah, karena di sini ada dasnya ini menggunakan s. Di sini kan nggak pakai s. Di sini pakai s. Pakai s. Berarti di sini read-nya ditambah s. Reads. She usually reads a book. Okay. She usually reads a book. Dia biasanya membaca sebuah buku. Oke, saya kasih contoh satu lagi ya. Kata kerjanya saya bukan read lagi, tapi saya kata kerjanya pakai go camping ya, go camping. Saya pakai go camping. Oke. Nah, di sini saya punya question. Saya besar dulu. How does Tony spend, karena Tony adalah laki-laki berarti his holiday. How does Tony spend his holiday? Oke. Karena Tony di sini adalah laki-laki, jadi kata gantinya adalah he. He. Terus usually. Nah, sekarang kata kerjanya adalah go camping. Go. Nah, di sini dilihat dasnya pakai s, berarti go-nya kita tulis. Karena tambah s berarti goes. Camping. Sudah, kita sampai sini saja. Oh, camping, no camping. Camping. He usually goes camping. Dia biasanya pergi berkemah. Ini tentang about your ini activities yang biasa dilakukan ketika holiday, tetapi dia merupakan kebiasaan. Jadi pertanyaan yang kita tanyakan adalah how does your mother, your sister, your brother, Tony, Annie spend holiday, sama how do you spend your holiday? Okay, so far any question, Mbak? So far any question? Sampai sini dulu. Oh, no question. Kalau no question, saya tutup untuk pertemuan hari ini. Jadi for tomorrow night we are going to learn about mathematics and English ya. Kita akan melanjutkan materi selanjutnya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, saya tutup untuk pertemuan hari ini. Thank you very much for your coming. I hope what I tell you about this material ya, apa yang saya sampaikan material hari ini semoga bermanfaat. Akhir kata saya tutup ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa besok malam, kita belajar matematika sama bahasa Inggris insyaallah. Oke, you're welcome Mbak Yeti. Selamat istirahat ya. Selamat menjalankan ibadah puasa. Semoga puasanya selalu lancar dan diterima.